kita tidak akan melihat berkat. Kita melihat keterbatasan, kita melihat malapetaka, dikepung oleh keterbatasan oleh karena pandemi. Shalom, salam damai sejahtera buat kita sekalian, saudara sekalian, dan kita bersyukur kita bisa kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita kembali berdoa. Bapa, kami sungguh memohon anugerah-Mu untuk bisa memahami kehendak-Mu di dalam segala situasi. Sungguh memohon Allah Roh Kudus yang berkarya, berbicara secara pribadi kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Perenungan firman Tuhan sekarang ini saya ambil dasarnya dari kitab Bilangan, pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai yang ke-14, yang berbunyi begini. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka berdua. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika ada di antara kamu seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan, aku berbicara dengan dia. Terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia setiap kita yang sungguh-sungguh merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara sekalian, diperlukan suatu kejelian dan pengetahuan untuk menilai sesuatu dengan benar. Bagi seorang penggemar seni lukis misalnya, maka pengetahuan tentang sejarah seni lukis dan tokoh-tokohnya itu akan mempengaruhi dia bagaimana dia menilai dan memberikan apresiasi terhadap satu lukisan.
Baik itu bicara mengenai komposisi warnanya, mengenai goresan-goresan garis-garisnya, maka seseorang yang teliti dan memiliki pengetahuan yang benar tentang seni lukis itu, dia akan mampu melihat sebuah lukisan itu dengan jitu dan memberikan apresiasi dengan tepat. Hal yang mungkin bagi kita orang awam yang tidak terlalu punya pengetahuan seperti itu, tidak akan mampu menilai sebagaimana dia menilai. Nah, hal itu juga berlaku banyak hal lagi, saudara sekalian. Misalnya di dalam dunia olahraga. Seseorang yang tahu ilmu sepak bola misalnya. Dia tahu bagaimana tim sepak bola itu harus meramu tim dengan baik, kerjasama dengan baik dan menghasilkan satu gol. Dia bisa menikmati 90 menit, bahkan mungkin tambah 30 menit extra time, tambah lagi mungkin adu penalti. Dia bisa menikmati sedemikian rupa. Kemudian dia bisa memberikan analisa-analisa, kemudian dia bisa memberikan apresiasi yang tepat kepada salah satu atau kedua kesebelasan. Bandingkan dengan orang awam yang kadang-kadang berbicara begini, saudara sekalian. Apa sih menariknya sepak bola itu, pertandingan sepak bola? Ada 22 orang berebut cuma satu bola. Yang bundar itu ditempar ke sana, tendang ke sini. Apa menariknya? Seorang yang perlu memiliki satu pengetahuan yang benar, perlu memiliki satu kejelian untuk menilai sesuatu, sehingga penilaiannya bisa tepat dan apresiasinya juga jitu. Saudara sekalian, hal itu tidak hanya di dunia seni lukis, tidak hanya di dunia sepak bola, tapi bisa juga di dalam dunia musik misalnya. Bahkan di dalam kepemimpinan atau juga di dalam iman Kristiani, saudara sekalian. Dalam pengertian banyak orang Kristen misalnya berbicara mengenai berkat. Kalau seseorang tidak memiliki satu pengetahuan dan pengenalan yang benar kepada Tuhan, dan dia tidak teliti menilai satu peristiwa, maka pemahamannya tentang berkat itu akan sempit. Seperti halnya banyak orang Kristen akan mengatakan berkat itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengabulan doa. Berkat adalah kalau kita berdoa A, maka Tuhan mengabulkan A, kalau boleh A+. Berdoa B, Tuhan mengabulkan B+. Kita menganggap, oh itu berkat. Tapi saudara sekalian, berkat itu kalau kita nilai sesempit itu, maka akan muncul banyak masalah. Banyak masalahnya adalah kalau seandainya kita berdoa A, Tuhan mengatakan tidak. Atau kita berdoa A, Tuhan memberikan B. Maka itu akan menjadi masalah. Karena kita tidak akan pernah menganggap cara Tuhan menjawab doa kita itu sebagai berkat. Kita menginginkan sesuatu, kita berdoa, kita berpuasa, tetapi kemudian Tuhan menjawab dengan cara yang lain, maka kita tidak merasakan itu sebagai satu berkat. Namun kalau kita memiliki pengetahuan dan pengenalan yang benar kepada Tuhan, kepada siapa kita berdoa dan percaya, dan kita meneliti segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, maka kita akan menemukan sesuatu yang hari ini saya sebut sebagai blessing in disguise. Satu berkat yang nampaknya tersamar, tidak melihatnya sebagai suatu berkat, tapi di balik itu ada sesuatu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kalau kita memiliki pengetahuan dan pengenalan yang benar kepada Tuhan, dan kita jeli melihat setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kalau kita melihat berkat hanya sebagai pengabulan doa, sesuatu yang menyenangkan hati kita, maka dalam kondisi yang seperti sekarang, kita tidak akan melihat berkat. Kita melihat keterbatasan, kita melihat malapetaka, dikepung oleh keterbatasan oleh karena pandemi COVID-19. Mari kita melihat sebetulnya dalam kondisi yang serba terbatas seperti ini. Kalau kita memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan, kita memiliki pengetahuan yang benar tentang apa itu berkat, tentang cara Tuhan berkarya, dan kita teliti menilai segala sesuatu, kita akan menemukan di dalam kondisi yang semacam ini, yang serba terbatas dan tidak menyenangkan, ada blessing in disguise. Ada berkat yang nampaknya tersamar, tersembunyi yang Tuhan siapkan. Sebetulnya bilangan pasal 12 sudah mengatakan hal seperti itu, mengisahkan ada blessing in disguise. Ada berkat yang nampaknya tersamar, namun kemudian Tuhan bukakan. Apa enaknya kakak-kakak itu berbicara tentang adik hal yang negatif.
Yang menarik kalau kita membaca Bilangan 12 ayat yang pertama, Miriam dan Harun itu protes kepada Musa sehubungan dengan seorang perempuan Kus, mungkin dia seorang perempuan Ethiopia di Afrika, yang dijadikan istri oleh Musa. Rupanya Miriam dan Harun keberatan dengan hal itu. Tetapi walaupun dia keberatan mengenai istri Musa, namun ayat 2 mengatakan yang sesungguhnya keberatan mereka. Jadi yang ayat pertama, keberatan dengan istri Musa itu bukan alasan yang sesungguhnya. Alasan sesungguhnya ayat 2, kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita, ia juga berfirman? Yang mungkin banyak penafsir mengatakan, oh ini Miriam dan Harun itu sedang iri hati dengan Musa. Kenapa si adik bungsu ini yang dipakai, kakak-kakaknya tidak? Ada penafsir yang lain yang mengatakan Miriam dan Harun menuntut hak. Karena mereka sebagai orang yang lebih tua mestinya diberikan hak mula-mula atau hak awal menjadi seorang nabi Tuhan. Kenapa Tuhan malah memilih adik mereka, bukan mereka? Apakah alasannya iri hati, apakah alasannya menuntut hak, atau apapun? Tapi mari kita pikirkan perasaan Musa. Apa menyenangkannya seorang kakak, dua orang kakak itu protes dengan pelayanan adiknya? Tentu itu hal yang menyakitkan, hal yang tidak menyenangkan. Tetapi di sini kita melihat Musa diam dan kita tidak tahu apa yang dia rasakan. Tapi yang jelas, kemudian Tuhanlah yang bertindak. Tuhan membawa Musa, Miriam dan Harun ke kemah pertemuan dan Tuhan hadir di dalam tiang awan. Saya bisa membayangkan waktu itu kemungkinan besar kehadiran Tuhan lewat tiang awan yang dahsyat itu membuat orang-orang Israel berkumpul dan menyaksikan apa yang terjadi di dalam Bilangan pasal 12 ini. Karena Tuhan hadir dalam tiang awan. Dan di situ Tuhan langsung berbicara karena dia tahu masalahnya. Dia berbicara mengenai pandangan dia dan relasi dia dengan Musa. Di situ Tuhan mengatakan bahwa Musa adalah seorang yang setia di dalam rumah Tuhan. Musa adalah hambaku, kata Tuhan. Aku berbicara dengan Musa berhadap-hadapan, muka dengan muka. Bahkan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Tuhan mengatakan aku berbicara memilih seorang nabi, memberikan firman lewat penglihatan, lewat mimpi. Tapi tidak dengan Musa. Aku bicara dengan Musa muka dengan muka. Satu relasi yang intim, yang akrab, yang Tuhan ungkapkan di depan Musa, Miriam, Harun, dan kemungkinan besar sebagian besar orang-orang Israel pada waktu itu. Saudara, disinilah sebagai salah satu contoh blessing in disguise. Menyakitkan bagi Musa ketika dia dikata-katain oleh Miriam dan Harun seperti itu. Tetapi justru dalam kondisi begitu, Tuhan menyatakan sesuatu yang luar biasa, berkat yang luar biasa, yaitu pernyataan Tuhan sendiri tentang Musa. Dan pernyataan Tuhan tentang relasi Tuhan dengan Musa yang begitu luar biasa. Saudara sekalian, perlu satu pengetahuan, pengenalan yang benar dengan Tuhan dan kejelian untuk kita bisa melihat ada blessings di balik kata-kata yang menyakitkan dari Miriam dan Harun yang kemudian Tuhan singkapkan. Kondisi serba terbatas, work from home, stay at home, dan lain sebagainya seperti ini, bagi banyak kita bukan merupakan satu berkat. Ada seorang mengirimkan WA dengan mengatakan, dalam kondisi serba di rumah ini, maka kejahatan, perampokan, pemerkosaan, pencurian, 0 angkanya. Tapi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, meningkat dengan tajam. Saudara, mungkin itu candaan, tapi saya pikir kemungkinan besar bisa terjadi. Karena mungkin tiap hari di rumah, ketemu dengan orang-orang di rumah, mulai ada kejenuhan. Kemudian yang kelihatan adalah hal-hal yang buruk. Banyak hal yang biasa kita kerjakan di luar rumah sekarang tidak kita kerjakan. Banyak hal yang di rumah bisa menjadi pekerjaan masing-masing, ternyata sekarang harus dikerjakan bersama-sama, dan itu bisa muncul satu konflik. Ini semacam hal yang tidak menyenangkan, menjemukan, melelahkan. Dan kita menanti kapan waktunya kita bisa keluar dari rumah, beraktivitas seperti biasa. Tapi mari kita melihat dengan pengetahuan dan pengenalan yang benar dengan Tuhan, dan kejelian kita melihat segala sesuatu yang ada di dalam rumah, kita akan menemukan banyak sekali blessings in disguise yang terjadi seperti sekarang.
Saya juga mendapat WA misalnya dari seorang ibu yang mengatakan, oh ternyata suami saya peduli juga dengan kondisi rumah. Padahal selama ini saya pikir dia cuek, tidak peduli. Tiba-tiba suami saya rajin cuci perabot makan, mengganti spray, membantu mencuci pakaian dan lain-lain. Nah, ibu ini merasakan, suami saya ternyata begitu perhatian. Seorang pria juga mengirimkan WA-nya dengan mengatakan, dia adalah seorang suami dari seorang istri. Dia mengatakan ternyata istri saya memperhatikan aktivitas saya dan membantu juga ternyata. Selama ini saya pikir dia hanya mengeluh dengan kata-katanya yang selalu berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga berupa uang saja. Pulang rumah, mendapat keluhan dari istri, selama ini seperti itu. Tapi ternyata waktu saya work from home, bekerja dari rumah, istri saya juga menyediakan snack dan kopi. Dia membaca dan mempelajari juga buku-buku yang sedang saya baca dan berusaha memahami kesulitan saya dalam pekerjaan. Sekarang dia menjadi seorang pendengar yang baik bagi permasalahan dalam pekerjaan saya. Blessings, bukan? Satu berkat yang nampaknya selama ini tersembunyi justru dibukakan dalam kondisi yang tidak menyenangkan seperti sekarang. Maka saudara sekalian, saya mengajak sekarang nih, ayo rame-rame kita menemukan blessing in disguise itu. Berkat tersamar yang sebetulnya sudah Tuhan sediakan di dalam rumah tangga kita. Mungkin justru lewat kondisi yang serba terbatas oleh karena COVID-19 ini, blessings in disguise Tuhan bukakan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.